Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi matrik. Materi ini adalah materi yang ada pada mata kuliah Matematika Rekayasa, yang pada hari ini kita akan mempelajarinya hingga pada pertemuan ke-7, dan setelah itu kita akan membahas ke topik yang lain, yaitu tentang bilangan kompleks. Nah, berkaitan dengan matrik ini sangat banyak manfaat yang bisa kita peroleh setelah mempelajari materi ini. Di antaranya adalah matrik ini biasanya digunakan untuk bahan yang berkaitan dengan kriptografi atau persandian. Kemudian materi ini juga bisa kita lihat pada beberapa software di komputer. Salah satu di antaranya adalah untuk Excel. Mudah-mudahan Anda belajar matrik ini bisa mencapai pemahaman dengan baik dan bisa tuntas, sehingga harapan itu bisa sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda cita-citakan. Oke, baik. Kita awali bagian pertama mengenai definisi dari suatu matrik. Nah, definisi dari suatu matrik sendiri tidak lain adalah sebagai susunan bilangan yang dinyatakan dalam baris dan kolom. Indeks suatu baris yang digunakan pada matrik adalah I, di mana I itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk indeks kolom sendiri, di sini kita menggunakan huruf J kecil, di mana J itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, penulisan bentuk matrik juga dapat diamati sebagaimana seperti ini, bahwa A di sini sebagai nama dari suatu matrik, yang mana penamaan dari matrik itu kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar, sementara untuk entry pada matrik itu sendiri kita menggunakan huruf kecil, misalkan A kecil. Nah, di sini ada I, J. Nah, I ini menunjukkan indeks suatu baris, sementara J ini menunjukkan indeks suatu kolom. Nah, cara membaca sebuah matrik untuk kelompok baris dan kelompok kolom ini adalah pada kelompok baris, semua susunan bilangan yang ditulis secara horizontal itu disebut sebagai baris. Jika susunannya ini terletak pada bagian teratas atau bagian pertama, maka kita sebut dia sebagai baris ke-1. Kemudian setelah baris ke-1, kemudian kalau kita lihat susunan baris yang horizontal juga seperti ini, maka dia disebut sebagai baris ke-2. Kemudian pada susunan selanjutnya pun juga sama, yaitu baris ke-3, baris ke-4 hingga baris ke-I. Kemudian untuk kolom sendiri penulisannya, susunan bilangannya itu adalah secara vertikal. Nah, pada bagian ini kita lihat ini adalah susunan bilangan yang ditulis secara vertikal. Karena ini terletak pada bagian pertama, maka ini kita sebut sebagai kolom ke-1. Kemudian untuk susunan bilangan vertikal yang kedua setelah susunan vertikal pertama, yang ini kita sebut dia sebagai kolom ke-2. Demikian pula untuk seterusnya, yaitu kolom ke-3, kolom ke-4, kolom ke-5 hingga kolom ke-J. Nah, untuk memastikan rekan-rekan itu memiliki pemahaman yang cukup baik pada baris ke-1, baris ke-2 dan seterusnya, silahkan diperhatikan pada entry matrik untuk yang
horizontal, kita lihat di sini tidak ada suatu perubahan pada indeks pertama, maka itu kita sebut sebagai baris ke-1. Demikian pula untuk baris kedua, maka indeks baris di sini antara bilangan pertama hingga terakhir itu semuanya 2, tertulisnya 2. Ini berarti menunjukkan baris kedua. Demikian pula untuk kolom. Kalau kolom kita lihat pada susunan pertama ini di bagian indeks setelah baris, yaitu bagian sini 1, kemudian ini 1, kemudian ini 1. Di bagian indeks belakang ini berarti ini menunjukkan kolom ke-1. Demikian pula untuk yang ini kolom kedua, di bawahnya juga kolom kedua, hingga yang bagian terakhir juga kolom kedua. Jadi ini disebut sebagai indeks untuk entry pada kolom kedua. Sementara untuk penulisan bentuk A11, dia menyatakan posisi dari entry matrik yang terletak pada baris dan kolom. Sebagai contoh, misalkan A11 itu berarti baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian kalau A12 itu artinya baris ke-1, kolom ke-2. Kemudian kalau A22 berarti kita sebut baris ke-2, kolom ke-2. Demikian pula sebaliknya untuk A23 itu artinya baris ke-2, kolom ke-3. Ingat kembali bahwa penamaan sebuah matrik itu menggunakan baris terlebih dahulu, baru setelah itu menyebutkan kolom. Oke, baik. Saya berikan contoh. Di sini ada sebuah matrik A, di mana A ini tidak lain adalah nama atas sebuah matriknya, di mana matrik A ini tidak lain adalah susunannya 1, 3, min 2, 4, 6, min 3, 0, 2, min 1. Selanjutnya kita akan kenalkan Anda pada susunan bilangan yang terletak pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, baik. Di sini entry pada baris ke-1, maksud saya itu adalah entry matrik pada baris ke-1 adalah 1, 3, 2. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa semua susunan bilangan yang ditulis secara horizontal itu disebut baris. Sebagaimana ini susunan bilangannya yang horizontal ini, maka ini disebut sebagai baris ke-1. Kemudian untuk baris kedua itu adalah setelah baris ke-1 ini, sama pesusunannya juga horizontal. Berarti ini disebut sebagai baris ke-2. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah di bawah dari baris ke-2 tadi, ini berarti disebut sebagai baris ke-3. Oke, baik. Itu mengenai pemaparan susunan matrik pada baris dan kolom. Kemudian kita masuk kepada kolom. Untuk entry pada kolom ke-1 tidak lain adalah bilangan yang disusun secara vertikal. Nah, bisa kita amati di sini. Nah, ini adalah sebuah susunan bilangan yang ditulis secara vertikal, maka kelompok ini disebut sebagai kolom ke-1. Jadi anggota untuk kolom ke-1 adalah 1, 4, 0. Kemudian berikutnya adalah ini kolom ke-2. Berarti anggota atau entry matrik yang terletak pada kolom kedua itu adalah 3, 6, 2. Kemudian entry matrik yang terletak pada kolom ketiga itu adalah min 2, min 3, min 1. Nah, itulah pemaparan tentang entry matrik yang terletak pada baris maupun pada kolom. Selanjutnya kita akan
memaparkan untuk penamaan entry matrik yang menggunakan baris dan kolom. Salah satu diantaranya adalah saya mengatakan bahwa A11 adalah 1, A12 adalah 3, A13 sama dengan min 2. Pencariannya ini seperti ini prosesnya. A11 nih, misalkan saya tulis lagi A11, itu artinya baris pertama kolom pertama. Nah, berarti nilainya adalah 1, berarti ini sama dengan 1. Kemudian masih pada A12, artinya kita masih menggunakan baris pertama ini, cuman kita pakai kolomnya itu adalah kolom kedua. Oh, berarti A12 itu sama dengan 3. Kemudian untuk A13, berarti baris yang kita pakai di sini masih pada baris pertama, hanya saja kolomnya berpindah jadi 3, berarti posisinya di sini ya. Nah, sehingga hasilnya sini 2, sesuai dengan pertemuan antara baris dan kolom yang ini. Nah, demikian pula seterusnya, saya rasa Anda bisa mencermati dengan baik untuk penentuan entry-entry matrik yang terletak pada baris dan kolom. Kemudian saya lanjutkan kepada ordo dari suatu matrik. Nah, ordo dari suatu matrik atau istilah lainnya adalah ukuran matrik itu ditentukan berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Sebagai contoh, misalkan saya punya sebuah matrik A dengan n baris dan m kolom, maka penulisannya adalah A n kali m. Perlu diperhatikan di sini adalah n kali m ini tidak perlu kita cari hasilnya, karena dia hanya menunjuk pada indeks kolom. Hal itu dia menunjuk pada indeks baris dan kolom. Contoh, misalkan seperti ini. Kita lihat di sini pada contoh ini, matrik ini kita cek ada berapa baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Berarti di sini menunjukkan ada 4 baris. Saya tulis di sini 4 baris. Kemudian kita hitung untuk kolomnya, sini 1, di sini 2, sini 3, sini 4, dan sini 5. Oleh karena itu, matrik ini berordo 4 baris, 5 kolom. Ya, jadi kondisinya begitu untuk penamaan baris dan kolomnya sebagai ukuran dari suatu matriks. Kemudian berikutnya adalah jika ada matrik yang seperti ini, berarti ingat kembali baris itu adalah penomorannya itu adalah ke samping. Berarti matrik ini kita sebut sebagai matrik yang berordo, barisnya ada 5, kemudian kolomnya ada 1. Berarti ordo matrik pada bagian ini itu adalah 5 kali 1. Kemudian berikutnya adalah untuk matrik yang ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, kalau baris itu dia ke samping, berarti kita lihat di sini hanya ada 1. Oleh karena itu kita bisa mengatakan ini barisnya sebanyak 1. Bagaimana untuk kolomnya? Untuk kolomnya kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti matrik ini kita sebut sebagai matrik yang berordo baris dulu 1 kali 6. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa kita akan menggunakan MATLAB untuk materi matrik ini, sehingga pemahaman kalian menjadi kuat antara tanpa menggunakan software dan menggunakan software. Nah, berkaitan dengan materi matrik dalam software MATLAB ini,
ada beberapa formula yang harus kita kuasai dan sekaligus bagaimana proses penginputan matrik yang ada pada MATLAB sendiri. Oke, baik, ada beberapa proses penginputan yang harus dikuasai sehingga tidak lagi Anda menemukan kondisi error pada saat menampilkan hasil atas inputan tersebut. Yang pertama adalah gunakan tanda dua kurung siku, yaitu siku buka dan siku tutup. Nah, kemudian di sini ada penamaan atas suatu matriks. Ini disarankan saja supaya lebih enak nanti di dalam pemanggilan matrik yang kita butuhkan. Kemudian setelah penggunaan tanda itu, yaitu kurung siku buka dan kurung siku tutup, selanjutnya adalah inputan entry matrik itu untuk pemisah antara kolom kita perlu menggunakan spasi atau menggunakan tanda koma. Kemudian pemisah untuk baris kita gunakan simbol yaitu titik koma. Kemudian untuk menampilkan entry pada baris ke-1 kita menggunakan nama dari matrik yang sudah kita inputkan di MATLAB. Kemudian gunakan dua kurung biasa, di mana di dalamnya di situ kita tulis 1,2. 1 di sini jika ingin kita memanggil baris ke-1. Kemudian kalau kita menggunakan untuk memanggil baris kedua, maka 1 itu cukup diganti 2. Nah, di sini semua entry yang terletak pada baris akan ditampilkan pada MATLAB-nya. Kemudian, jika ingin menampilkan entry pada kolom pertama, maka penulisannya sama sebagaimana baris, yaitu kita tulis dulu nama atas suatu matriknya itu, kemudian gunakan kurung buka dan kurung tutup. Hanya saja pada bagian barisnya itu atau pada bagian awalnya itu kita tulis di situ titik 2, sementara untuk kolomnya kita tulis 1. 1 ini menunjukkan jika kita ingin memanggil kolom ke-1. Namun jika kita akan memanggil kolom kedua, tinggal satunya saja diganti dengan 2 dan seterusnya. Kemudian entry matrik pada baris ke-1 dan kolom kedua, ini artinya kita akan memanggil nilai atau entry matrik yang terletak pada baris dan kolom. Kebetulan di sini saya pilih baris ke-1 dan kolom kedua. Maka penulisannya adalah tulis kembali nama matriknya, kemudian gunakan kurung biasa yang di dalamnya kita tulis 1,2. Nah, kalau dalam manual ini kan bisa dikatakan kita membuat koordinat titik A begitu. Hanya saja kalau pada MATLAB dia dibaca menampilkan baris ke-1 dan kolom kedua. Kemudian untuk menampilkan ordo matrik atau ukuran dari suatu matrik, maka kita cukup menuliskan saja size, kemudian nama dari suatu matriknya itu, yang mana nama itu ada di dalam kurung biasa. Atau kita juga bisa menuliskan jika barisnya itu kita indeks dengan M dan kolomnya kita indeks dengan N, yang kemudian kita tulis size dari A, maka nilai M dan N akan ditampilkan secara otomatis. Ini adalah salah satu contoh penginputan matrik pada MATLAB. Misalkan saya menginputkan matrik A. Nah, A di sini adalah nama atas suatu matriknya.
Nah, sesuai dengan yang sudah saya sebutkan di awal bahwa pemisah baris itu kita gunakan titik koma. Oleh karena itu kita bisa mengatakan di sini ini sebagai baris pertama, ini sebagai baris kedua, ini sebagai baris ketiga. Ini ya. Berarti ini baris pertama, ini baris kedua, dan yang ini baris ketiga. Nah, tampilan pada MATLAB itu tidak lagi di situ dituliskan dua kurung biasa pada matrik atau dua kurung siku. Kemudian untuk pemisah pada kolom sesuai dengan yang sudah saya sebutkan di awal bahwa itu kita menggunakan spasi atau koma. Kita perhatikan di sini antara min 1 sama 2 di sini ada spasinya. Ini ada spasinya. Kemudian 2 dan 0 juga ada spasinya. Kemudian 0 dan 1 juga ada spasinya. Begitu ya. Berarti kita bisa menyebutkan bahwa ini adalah kolom pertama untuk min 1. Kemudian 2 ini sebagai kolom kedua. Kemudian 0 ini nanti ditempatkan pada kolom keempat, dan 1 ini ditempatkan pada kolom saya ulang lagi. Min 1 ini ditempatkan pada kolom pertama, kemudian 2 ini ditempatkan pada kolom kedua, kemudian 0 ini ditempatkan pada kolom ketiga, dan 1 ini ditempatkan pada kolom keempat. Kemudian saya lanjut, karena kita sudah menamakan matrik di atas yang sudah terinput itu adalah matrik A, sebagaimana sini sudah tertulis matrik A. Selanjutnya kita akan coba untuk memanggil entry matrik yang terletak pada baris ketiga kolom keempat. Karena ini pemanggilan entry matrik yang terletak pada baris dan kolom, maka pada baris ketiga, mana baris ketiga ini ya, kemudian kolom keempat. Nah, yang ini berarti dia akan menampilkan bilangan 11. Penulisannya yaitu A buka kurung biasa 3,4 tutup kurung biasa. Kemudian untuk seluruh entry matrik yang terletak pada baris ke-1. Nah, semua entry matrik yang ada pada baris ke-1 akan ditampilkan, berarti gunakan nama dari masing matrik tadi, kemudian di sini ada 1, kemudian bagian kolomnya sini kita isi dengan titik 2. Maka semua entry pada baris pertama yaitu min 1, 2, 0, 1 itu akan ditampilkan sebagai hasil dari formula yang diperintahkan pada MATLAB. Kemudian untuk menampilkan seluruh entry yang letaknya pada kolom ketiga dari matrik A, maka kita tulis juga di situ matrik A, kemudian buka kurung, pada bagian pertama kita berikan dia titik 2, kemudian pada bagian kedua kita beri 3. Yang ini menunjukkan tampilkan semua entry matrik yang terletak pada kolom ketiga. Nah, karena ini berbicara kolom, biasanya di MATLAB itu dia ditampilkan secara vertikal. Kemudian saya kasih contoh yang lain yang kebetulan saya inputkan matriknya itu adalah matrik C, yang mana inputan ini digunakan untuk memanggil ordo dari suatu matrik. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di sini, kalau kita hitung ada berapa baris di sini, kita jawab 1, kemudian sini 2, kemudian sini 3, kemudian ini 4, yang kemudian ini 5. Oh, berarti 5 ya. Ini kita cek baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Sementara untuk kolomnya kita lihat min 1 dengan 2 ada pemisahnya, 2 dengan 0 ada pemisahnya. Berarti min 1 sebagai kolom pertama, 2 sebagai kolom ketiga, kemudian 0 sebagai kolom ketiga.
Berarti kita bisa mengatakan ada sebanyak 5 baris, kemudian ada sebanyak 3 kolom. Nah, jika kita menggunakan formula indeks M, N, maka M-nya itu nanti ditampilkan nilainya 5, kemudian N-nya nilainya 3. Setelah Anda memahami penginputan matrik pada MATLAB ini, kita lanjutkan kepada jenis-jenis dari suatu matrik. Nah, jenis-jenis dari suatu matrik ini terdiri atas ada matrik 0. Apa itu matrik 0? Yaitu suatu matrik yang semua entry-nya itu adalah 0. Misalkan saya berikan contoh seperti ini. Ini 0, ini 0, kemudian ini 0, ini 0. Berarti ini kita sebut sebagai matrik 0, yang mana untuk matrik 0 itu kita simbolkan dengan 0 besar. Itu adalah salah satu contoh untuk matrik 0. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan kepada matrik persegi. Nah, sesuai dengan kata persegi, tentu kalian sudah memahaminya, yaitu suatu matrik yang berordo. Salah satu contohnya itu adalah matrik berordo 2 kali 2. Kemudian contoh yang lain adalah matrik 3 kali 3. Kemudian contoh yang lain yaitu matrik berordo 4 kali 4. Nah, dari sini kesimpulan yang bisa kita berikan itu adalah matrik persegi itu adalah matrik yang mana banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Jika barisnya 3, maka kolomnya juga 3. Jika barisnya 4, maka barisnya 4. Oleh karena itu nanti akan menjadi kriteria atas matrik persegi. Nah, kata persegi ini mungkin dalam beberapa session kita cukup menuliskan matrik 3. Misalkan saya kasih contoh, misalkan saya tuliskan A3. Nah, saya tulis begini, A3. Nah, apa maksudnya ini A3? Maksudnya itu adalah A sebagai suatu matrik yang berordo 3 dikali 3, yaitu banyaknya baris sebanyak 3, banyaknya kolom sebanyak 3. Kemudian berikutnya adalah matrik baris. Apa itu matrik baris? Yaitu matrik yang hanya terdiri atas satu baris dan ada beberapa kolom. Saya kasih contoh, misalkan saya punya matrik nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan begini. Nah, matrik ini hanya ada satu baris, sementara kolomnya banyak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi formula untuk matrik 0 itu saya tulis di sini adalah 0 besar O. Kemudian untuk formula matrik persegi itu A N. Kemudian untuk matrik baris itu adalah A, banyaknya baris tadi adalah 1 ya, kali banyaknya kolom tidak ditentukan, sehingga kita tulis A1 kali M. Kemudian kita lanjutkan kepada matrik kolom. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk matrik baris itu terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Kalau matrik kolom kebalikan dari matrik baris, yaitu
hanya ada satu kolom dan beberapa baris, sehingga penyusunannya untuk matrik baris ini atau simbolnya dulu saja. Simbol dari matrik kolom ini adalah A, sini N kali 1, artinya beberapa baris dan satu kolom. Salah satu contohnya adalah seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, misalnya begini. Nah, ini ada baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, tapi ini hanya ada satu kolom, sehingga simbolnya untuk matrik kolom itu adalah A N kali 1. Kemudian ada berikutnya adalah matrik diagonal. Apa itu matrik diagonal? Matrik diagonal adalah matrik persegi. Masih ingat ya sama matrik persegi, dengan seluruh entry-nya adalah 0 kecuali diagonal utamanya. Nah, saya kasih contoh. Saya punya matrik nih, matrik persegi, katakanlah 1, 2, 3, 4. Kita cek di sini. Dikatakan tadi bahwa matrik diagonal adalah matrik persegi, berarti ini memenuhi matrik persegi. Tetapi selanjutnya itu dikatakan begini: matrik persegi dengan seluruh entry-nya adalah 0 kecuali diagonal utamanya. Nah, diagonal utama matrik itu kan di sini nih. Nah, pada diagonal utamanya itu selain 0, sementara pada diagonal utamanya itu boleh tidak 0, sementara selain itu bagian ini harus 0. Nah, oleh karena itu contoh yang saya berikan ini tadi itu adalah contoh dari matrik yang bukan kelompok matrik diagonal. Nah, yang dimaksud dengan kelompok matrik diagonal itu jika posisinya begini, anggap saja diagonal utamanya itu terletak di bagian sini, yaitu sini 1, sini 4. Nah, selain entry pada diagonal utamanya itu harus 0, berarti di sini 0, maka ini sini 0. Kalau begitu, matrik ini adalah matrik diagonal, sementara untuk yang ini itu bukan matrik diagonal. Kemudian berikutnya adalah tentang matrik skalar. Nah, masih berkaitan dengan matrik diagonal, maka matrik skalar ini adalah suatu matrik diagonal dengan entry-entry pada diagonal utamanya sama. Jadi, jika pada matrik diagonal itu entry pada diagonal utamanya itu kita isi entry secara bebas, tapi kalau di matrik skalar itu adalah pada diagonal utamanya itu harus sama untuk entry-nya. Saya langsung kasih contoh aja. Misalkan sini 2, sini 2. Ini 0, ini 0. Maka kelompok matrik ini kita sebut sebagai kelompok matrik diagonal. Nah, sekarang kita perhatikan pada diagonal utamanya yang bagian sini. Ini diagonal utama. Kita cek, jika entry-nya ini sama, maka ini juga disebut sebagai matrik skalar. Tetapi jika entry-nya yang ini saya ganti nih jadi 3, begitu ya, maka ini tidak termasuk kelompok matrik skalar, tetapi dia hanya sebagai matrik diagonal. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan matrik identitas. Untuk matrik identitas ini, kita bagi jadi 2. Untuk matrik identitas ini kita bagi jadi 2 sesuai dengan operasi yang digunakan. Nah, operasi pada matrik itu adalah
penjumlahan dan perkalian. Salah satu contoh untuk matriks identitas ini adalah jika operasinya itu jumlah, begitu ya, maka matriks identitasnya itu tidak lain adalah matriks 0, yaitu seperti ini, 0, kemudian 0, 0, 0. Ini disebut sebagai matriks identitas untuk operasi perkalian. Sementara untuk matriks identitas pada operasi perkalian, dia masuk pada kelompok matriks skalar, yaitu sini 1, 0, kemudian di sini 0, di sini 1. Nah, sesuai dengan definisi untuk matriks skalar tadi, bahwa pada diagonal utamanya itu adalah entry-nya sama, yaitu 1, 1. Berarti ini bisa masuk kepada kelompok matriks identitas, ini juga masuk pada kelompok matriks skalar, ini juga masuk pada kelompok matriks diagonal. Begitu ya. Oke, baik. Sementara untuk yang matriks dengan entry-nya 0, dia masuk pada kelompok matriks 0. Nah, jadinya ke arah sana. Selanjutnya adalah kita masuk kepada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, apa itu matriks segitiga atas dan segitiga bawah? Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah itu adalah masuk pada kelompok matriks persegi, di mana ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai matriks segitiga atas, yaitu elemen-elemen pada entry di bawah diagonal utamanya adalah 0. Saya kasih contoh, misalkan seperti ini nih, sembarang matriks saja dulu, 3, 4, seperti ini. Nah, matriks ini akan menjadi matriks segitiga atas dengan catatan di bawah diagonal utamanya itu harus 0. Oleh karena itu 3 yang ini harus kita ganti dengan 0. Ini kita ganti dengan 0. Maka ketika ini diganti dengan 0, dia masuk pada kelompok matriks segitiga atas. Kemudian untuk matriks segitiga bawah itu kebalikan dengan matriks segitiga atas, dimana kalau pada matriks segitiga atas itu adalah di entry yang terletak pada di atas diagonal utamanya itu 0. Berarti 2 ini saya ganti dengan 0, maka ini akan menjadi matriks segitiga bawah. Ini ya, ini akan menjadi matriks segitiga bawah. Oke, baik. Berikutnya adalah matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Matriks simetris itu ditandai dengan syarat bahwa posisi entry matriks AIJ harus sama dengan JI. Jadi posisinya dibalik. Jadi syaratnya saya tulis lagi di sini. Syaratnya itu adalah A I J begini harus sama dengan entry A J I. Saya kasih contoh. Jika saya punya entry matriks itu 1, 2, atau baris pertama kolom kedua itu sama dengan 3, maka entry matriks pada baris kedua kolom ke-1 juga harus sama dengan 3. Saya kasih contoh, misalkan sini A11 1, A12 3, begitu ya. A22 4, maka A21 harus 3.
itu maksudnya. Jadi diperhatikan saja syaratnya yang bagian sini, yaitu AIJ harus sama dengan AJI dibalik. Jika saya pada entry matriks saya dapatkan A12 sama dengan 3, maka A21 harus juga sama dengan 3. Saya kasih contoh yang lain. Jika A23 sama dengan 10, maka nilai untuk A dibalik ya, 3, 2 itu sama dengan 10. Kalau untuk A11 ataupun A22 ataupun A33 itu sama saja kalau dibalik, karena antara baris dan kolomnya juga sama. Jadi tidak ada sebuah perbedaan terhadap A11, A22, A33 dan seterusnya. Kemudian setelah kita memahami jenis-jenis matrik ini, kita kembali ke MATLAB kembali. Ada beberapa formula yang bisa kita tulis di MATLAB, yang mana setelah kita inputkan formula itu, MATLAB akan memberikan secara langsung hasil dari matrik yang kita cari. Nah, formula-formula tersebut diantaranya adalah zeros. Apa itu zeros? Zeros itu adalah formula yang digunakan untuk menampilkan matrik persegi yang entry-nya adalah 0. Jadi sama seperti matrik 0 tadi. Kemudian ada zeros sebelumnya ada zeros n, ini maksudnya sebagai matrik persegi. Kemudian ada juga zeros n kali m. Ini artinya banyaknya baris dan banyaknya kolom tidak sama, sehingga ini dikategorikan sebagai matrik persegi panjang. Nah, jika n-nya saya kasih 2, m-nya kasih 3, berarti ini adalah matrik yang berordo 2 kali 3. Hanya saja entry matriknya adalah 0. Saya kasih contoh, misalkan zeros, saya tulis dulu sini, zeros 2,3. Maka formula ini akan ditampilkan hasil dalam matrik itu adalah banyaknya baris ada 2, berarti 0, 0, 0. Kolomnya kan 3, berarti ini 0, 0, 0. Nah, inilah untuk ordo matriknya kan 2 kali 3. Saya lanjutkan kembali untuk yang lainnya, yaitu mengenai matrik EY. Nah, matrik kita baca EY, tapi nanti untuk bahasa Inggrisnya jangan dibaca EY ya. Oke, baik. Matrik ini itu sebenarnya mengarah kepada matrik identitas yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya saja identitas yang ditampilkan pada formula MATLAB ini identitas untuk perkalian, yaitu matrik skalar tadi, di mana diagonal utamanya adalah 1. Kemudian ada juga matrik ones. Nah, untuk matrik ones ini digunakan untuk membuat matrik yang seluruh entry-nya adalah 1. Kemudian ada juga istilah yang lain, itu formulanya adalah Hilbert, yaitu dia menampilkan sebuah matrik yang formulanya itu adalah 1. Jadi sistemnya itu adalah 1 dibagi 1 plus J dikurangi 1. Kemudian ada juga formula matrik Pascal. Nah, formula Pascal ini digunakan untuk membuat matrik yang entry-entry-nya mengikuti aturan segitiga Pascal. Kemudian ada juga matrik Magic. Nah, matrik Magic ini
digunakan untuk membuat matrik yang jumlah entry pada baris, kolom, dan diagonalnya sama. Itu matrik magic. Kemudian formula lainnya itu adalah ada yang namanya diagonal A, kemudian ada yang namanya trill A, ada juga yang namanya trio A. Nah, khusus untuk trill A sama trio ini, dia lebih mengarah kepada matriks segitiga atas ataupun matriks segitiga bawah. Silahkan nanti kalian coba saja inputkan formula ini pada MATLAB. Kira-kira seperti apa hasilnya, nanti kalian akan lebih menguasai kembali untuk formula-formula ini. Kemudian saya lanjutkan kepada kesamaan dua matrik. Nah, kesamaan dua matrik ini syaratnya itu adalah dua matrik dikatakan sama jika memenuhi dua kondisi. Kondisinya apa saja di situ? Pertama, ordo matriknya sama. Kemudian entry yang seletaknya pun juga sama. Saya kasih contoh dua matrik di sini. Kita cek ordo matriknya ini. Saya tulis dulu. Ordo matriknya ini adalah 4 kali kolomnya di sini ada 5. Kemudian matrik ini juga sama, 4 kali 5. Nah, artinya dia sudah terpenuhi untuk sesi yang pertama ini. Nah, untuk sesi yang kedua kita harus ngecek entry-entry yang seletak harus sama antar kedua matrik. Kalau kita lihat di sini entry-nya sama ya, sehingga kita simpulkan kedua matrik ini sama. Kemudian berikutnya itu adalah saya berikan dua matrik yang mana kedua matrik ini ordonya masih tetap sama, tetapi entry yang seletak tidak sama. Nah, entry yang manakah itu? Entry-nya tidak lain adalah yang ini. Ada satu entry yang tidak sama dengan entry yang lain. Pada matrik sebelah kiri itu 10, tetapi pada matrik di sebelah kanan itu min 6. Dengan demikian kita simpulkan kedua matrik ini tidak sama.